Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan saya merasakan di dalam roh kita sedang naik dalam level yang baru. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita dan izinkan Dia bekerja. Nah, kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Paulus sehingga Paulus yang dulunya Saulus berubah menjadi Paulus. Ya, Tuhan bekerja dan memberikan identitas yang baru kepada Paulus. Dan dengan identitas yang baru itu, Paulus bukan menjadi orang yang kejam, tapi berubah menjadi orang yang penuh kasih. Ya, sehingga ketika melihat orang lain, dia mau menyelamatkan. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan dia memberitakan kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa dengan kuasa kebangkitan Kristus yang diberitakan oleh Paulus? Kenapa harus ini yang diberitakan oleh Paulus? Karena Paulus sudah merasakan dengan kuasa kebangkitan Kristus, dia bisa melihat Yesus. Dia bisa mendengar suara Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri dalam wujud cahaya, dia bisa melihat dan dia bisa mendengar bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang hidup. Itu sebabnya dia baru merasakan ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Karena ini baru pertama kalinya setelah penampakan Yesus yang 40 hari itu. Maka selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Dan saya percaya penampakan diri Yesus akan terjadi pada zaman-zaman ini. Kepada orang-orang yang memiliki hati yang keras akan dijumpai oleh Yesus sendiri. Sehingga ada kuasa pertobatan, ada roh pertobatan di negara ini, di bangsa ini. Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Sehingga pertobatan benar-benar terjadi. Di lingkungan kita, di keluarga kita. Tuhan yang bekerja. Nah, sekarang kita bisa melihat bukan hanya dalam hidup Paulus saja yang diubahkan, tetapi tokoh-tokoh Alkitab banyak yang diubahkan. Nah, sekarang kita mau belajar dari Daud. Perhatikan, Daud dulunya adalah penggembala. Daud bukan raja. Tidak ada modal untuk Daud menjadi seorang raja. Tidak ada modal sedikit pun. Pertama, dia bukan keturunan raja. Karena kalau bicara menjadi raja, dia harus keturunan raja. Ya. Lalu, kalau seandainya dia keturunan raja, dia tidak mungkin menggantikan raja. Kenapa? Karena dia anak bungsu. Yang menggantikan raja selalu anak sulung. Kalau anak sulungnya tidak bisa, anak yang kedua. Anak bungsu tidak pernah menjadi raja, kecuali kalau anaknya cuma 2. Ya. Tapi apa yang terjadi dalam hidup Daud itu benar-benar mengubah identitas lamanya. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Identitas lama kita harus kita buang, diganti dengan identitas yang baru. Itu sebabnya kita perlu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita belajar sekarang ini dari Daud sehingga kita bisa menemukan identitas baru kita di dalam Kristus. Ya, bukan identitas baru di dalam dunia ini, tetapi identitas baru di dalam Kristus. Nah, kalau kita melihat apa yang sudah dijanjikan Tuhan, apa yang telah ditetapkan Tuhan dalam hidup Daud, itu ketika Daud ada di dunia ini, dia mengalami halangan-halangan untuk dia bisa masuk di dalam identitas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan menetapkan identitas kita ketika kita masih belum ada apa-apanya. Belum ada dalam kandungan, Tuhan sudah menetapkan kita. Ya, dan ketika kita ada di dalam kandungan, Tuhan sudah menguduskan kita. Dan Tuhan sudah menetapkan kita. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi apa? Sama seperti Daud. Jauh sebelum Daud mengerti tentang identitas yang baru, Tuhan sudah menetapkan Daud bahwa Daud akan menjadi seorang raja. Dan Daud pun tidak menyadari. Ya, Daud tidak menyadari bahwa dia akan menjadi seorang raja. Karena kehidupannya jauh dari istana. Kalau jauh dari istana, bagaimana mungkin menjadi seorang raja?
Dia lebih banyak ada di padang penggembalaan daripada ada di tempat lain. Jadi lingkungan dia adalah padang penggembalaan. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana cara mengatasi penghalang-penghalang yang ada itu, sehingga kita bisa masuk dalam identitas baru kita, identitas yang baru di dalam Kristus. Nah, lihat, penghalang Daud yang pertama adalah keluarga. Ya, Daud tidak mengetahui identitasnya. Karena apa? Dia diberikan tugas yang berbeda dari identitas yang ditetapkan itu. Jadi Daud menerima tugas, kita baca saja 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai. Isai adalah ayahnya Daud. Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Jadi yang bungsu adalah Daud. Sedangkan kakak-kakaknya tidak menggembalakan kambing domba. Ya, kakak Daud ada 7 orang. Ya, semua badannya bagus-bagus. Dan Samuel berpikir, ini adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan tidak melihat perawakan kita. Tuhan tidak melihat lahiriah kita. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Jadi kalau hati kita terbuka bagi Tuhan, Tuhan akan memberikan identitasnya. Dan Tuhan akan menyatakan di dalam hidup kita bahwa identitas yang diberikan oleh Tuhan akan jadi dalam hidup kita. Tuhan sendiri yang akan bekerja. Jadi Isai berkata, semua anaknya sudah tampil di hadapan Samuel. Tetapi hanya satu yang bungsu yang tidak ada di dalam pesta yang diadakan oleh Isai. Karena Samuel datang. Tapi yang bungsu ini tidak ikut pesta. Bahkan di dalam rumah pun Daud tidak dilibatkan. Daud itu bukan anak yang dikasihi. Dia seperti anak yang untuk disuruh-suruh. Bayangkan dia mengembalakan kambing domba yang hanya 2 atau 3 ekor. Artinya yang 1 ekor ini nggak jelas. Mungkin kurus, sakit-sakitan. Sehingga ketika Daud mengembalakan kambing domba, kadang 2, kadang 3. Daud sepertinya semakin jauh dari identitas yang diberikan Tuhan atau yang ditetapkan Tuhan dalam hidupnya. Dia adanya di padang penggembalaan. Dia bukan ada di istana. Dia tidak pernah menghadap raja. Dia tidak tahu istana itu seperti apa, istana itu dalamnya seperti apa. Dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah padang penggembalaan dan rumah. Karena itu pekerjaannya. Jadi tugas yang diberikan oleh bapaknya membuat Daud sepertinya semakin jauh dari identitasnya. Tapi dengar ini, kalau Tuhan sudah menetapkan dalam hidup kita identitas yang sebenarnya, identitas yang di dalam Kristus itu, maka tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang bisa menghalangi untuk kita masuk dalam identitas kita yang baru di dalam Kristus. Karena kuasa kebangkitan Kristus akan terus bekerja dalam hidup kita, sehingga kita walaupun sepertinya jauh akan didekatkan kembali dengan identitas baru kita. Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Kalau saudara merasa, kok sepertinya sekarang ini saya tidak bekerja untuk identitas yang baru. Tapi kok saya masih seperti ini? Tenang saja, kalau engkau memiliki hati yang terbuka, Tuhan akan intervensi. Dan ketika Tuhan intervensi, maka ada sesuatu yang baru yang akan terjadi dalam hidupmu. Pengalaman hidupmu akan segera berubah. Sehingga engkau mulai bisa masuk dalam identitas barumu. Haleluya. Dialah kita yang luar biasa. Jadi keluarga terkadang membuat identitas kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu kok semakin jauh. Ada penghalangnya. Tapi lihat, Daud tidak tahu identitasnya, tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan Maha tahu. Walaupun saat ini
Kita semua, saudara belum tahu identitas barumu. Tapi Tuhan tahu. Dan kalau engkau punya hati seperti Daud, maka Tuhan yang akan intervensi. Jadi solusi untuk ini apa? Untuk keluarga yang menghalangi kita, Tuhan yang akan intervensi. Bapaknya menjauhkan Daud dari identitas yang di dalam Kristusnya. Tuhan yang intervensi. Itu sebabnya Samuel datang. Bukan Daud yang mendatangi Samuel. Karena Daud tidak tahu dia harus kemana. Tapi yang Daud tahu, bapaknya memerintahkan, menyuruh dia pergi ke padang penggembalaan, menggembalakan kambing domba yang 2 atau 3 ekor itu. Itu yang dia lakukan. Ketika kita melakukan suatu ketaatan, maka Tuhan akan intervensi kita. Hati yang dimiliki oleh Daud, dari awal dia adalah orang yang taat. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepada Daud. Ingat, Daud itu dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa berkenan? Karena ada ketaatan di situ. Ya, karena hatinya benar-benar lembut. Ketika Tuhan bicara, dia tidak menolak, dia tidak mengeraskan hati. Nah, kalau saudara memiliki hati yang sama seperti Daud, bersiaplah. Karena Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidupmu. Tuhan sendiri yang akan menaikkan engkau di tempat yang seharusnya. Haleluya, haleluya. Lalu yang kedua, kalau kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Ya, kita baca 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini masih kalau kita lihat penghalangnya ini dari keluarga. Yang tadi dari bapaknya, sekarang kita lihat 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Lalu ayat yang ke-28 kita lihat, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, anak yang sulung dari Isai, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi saudara lihat, Eliab, kakaknya yang tertua, ini anak sulung saudara, berarti usianya dengan Daud jauh. Dan sekarang yang sulung ini memarahi yang bungsu, memarahi Daud gitu. Langsung ditanya, kenapa engkau datang? Padahal Daud itu membawa makanan untuk Eliab juga. Tapi Eliab tanya, kenapa? Karena Eliab marah. Marah karena Daud bertanya kepada orang-orang Israel, siapa orang Filistin yang tak bersunat ini? Ya, karena pada saat Daud datang ke pertempuran itu, ke medan pertempuran, itu Goliat sedang mengintimidasi barisan Israel. Nah, saudara perhatikan, banyak orang takut menghadapi musuh, tetapi dia berani menghadapi orang benar. Kita harus tahu posisi kita di mana. Daud tahu posisinya. Kakaknya memarahi dia. Saudara, Daud bisa saja berkata, aku disuruh oleh Bapa memberikan makanan untukmu. Daud bisa komplain, kenapa engkau marah kepadaku? Dia datang dengan sebuah tugas. Dan tugasnya sudah dilaksanakan. Dia sudah berikan, kakaknya juga pasti sudah menerima makanan. Tapi dia malah marah. Bukannya berterima kasih. Bukan berterima kasih kepada Daud. Terima kasih ya Daud, engkau sudah mengirimkan makanan kepadaku. Tidak. Tapi dia memarahi. Karena apa? Karena Daud bertanya-tanya soal Goliat. Aneh. Padahal Goliat adalah musuhnya Eliab juga. Tapi kenapa dia marah? Eliab marah karena dia tidak bisa melawan Goliat. Orang yang tidak bisa menghadapi musuhnya hanya berani
memarahi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ini waktunya berubah. Tuhan yang akan mengangkat kita. Nah, perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Ayat yang ke-29. Tetapi jawab Daud setelah dimarahi oleh Eliab, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu, ayat yang ke-30, lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Jadi, kalau saudara tahu, ada yang tidak suka dengan saudara, dimarahi saudara oleh orang itu, lakukanlah seperti yang Daud lakukan. Daud tidak membela diri dengan memaparkan segala sesuatunya. Karena kalau kita menghadapi orang yang marah, percuma dijelaskan seperti apapun juga. Kalau kita sedang bicara dan ada orang yang tidak bisa menerima perkataan kita, percuma menjelaskan kepada mereka. Semakin panjang lebar kita bicara, semakin panjang perdebatannya. Dan semakin panjang omelannya. Jadi percuma. Makanya Daud cuma berkata, apa yang telah aku perbuat? Hanya tanya saja. Ya, cuma nanya doang. Kan kalau nanya itu tidak melanggar peraturan. Cuma nanya. Tetapi yang selanjutnya perhatikan. Daud memberikan solusinya. Lalu berpalinglah ia. Dia meninggalkan kakaknya. Lah, kalau kita di depan orang yang sedang marah-marah sama kita, kita terus ada di situ, habis dimarahin terus. Ya Daud pinter lah. Dia berpaling, dia ke orang lain. Lalu yang dia lakukan apa? Dia nanya lagi. Dia tanya lagi, yang gara-gara pertanyaan itu justru dia dimarahi oleh Eliab, oleh kakaknya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Daud, dia meninggalkan orang yang tidak satu frekuensi dengannya. Dia tinggalkan, lalu dia kembali ke dalam destininya. Dia kembali bertanya kepada yang lainnya. Sampai akhirnya dia bisa menghadap raja. Dan itulah pertama kalinya Daud masuk istana dan menghadap raja. Mulai masuk dalam identitas barunya. Ya, jadi Daud tidak mau terdistract. Dengar saudara, kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan identitasmu yang baru di dalam Kristus, saudara jangan terdistract. Saudara tidak boleh terganggu dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Karena kita berurusan dengan Tuhan. Ya, di dalam kita ada Roh Kristus, di dalam kita ada Roh Kudus. Kita berhubungan dengan Roh Kristus, kita berhubungan dengan Roh Kudus. Jadi untuk orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan kita, ya kita tinggalkan saja. Daud melakukan yang seperti itu. Sehingga dia tidak terdistract. Dia tidak merasa sakit hati. Oh saudara, kalau berbuat baik, terus perbuatan baik saudara, itu saudara malah mendapatkan balasan, kemarahan dari orang yang saudara berbuat baik. Saudara pasti sakit hati. Sudah dibawakan makanan, malah marahin Daud. Tetapi sekali lagi, kalau orang yang sedang marah tidak bisa dikotbahin. Ya, jadi Daud tidak mengambil puisinya. Dia langsung, apa yang aku lakukan? Cuma nanya doang. Ya cuma nanya doang. Habis itu dia pergi. Eliab kan gak boleh pergi. Dia prajurit. Mesti ada di tempatnya. Jadi Daud pergi ke tempat yang lain. Toh orang masih banyak. Dia tanya lagi ke orang Israel yang lain. Pertanyaan yang sama. Dan dia mendapat jawaban yang sama. Sampai, haleluya. Sampai akhirnya, dengan pertanyaan Daud itu membawa ia kepada Raja Saul. Kenapa Daud masih bertanya? Karena Daud merasakan. Karena ingat, peristiwa di dalam 1 Samuel 17, ini peristiwa di mana roh Tuhan sudah menguasai Daud. Daud merasakan di dalam rohnya. Dia belum sampai kepada destiny yang sesungguhnya.
Jadi dia masih bertanya kepada orang Israel yang lainnya. Sampai akhirnya ada orang yang bisa memberitahukan kepada Raja Saul. Kalau kita dikuasai oleh roh, kita bisa tahu yang kita lakukan sudah selesai atau belum. Daud selesai bertanya kepada orang-orang Israel ketika dia sudah dihadapkan kepada Raja Saul. Haleluya. Saya berharap halangan yang ada di dalam hidupmu tidak membuat engkau terhalang lagi untuk kau hidup di dalam identitas yang baru. Identitas yang di dalam Kristus. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara sehingga saudara tidak terdistract, tidak terganggu dengan fakta dunia yang ada. Dengan fakta-fakta yang ada, yang sedang kau hadapi. Engkau tetap ada di dalam roh, engkau tetap ada di dalam destiny, engkau ada di dalam track yang diadakan Tuhan dalam hidupmu, yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak beda-beda track lagi, engkau tidak beda-beda lintasan lagi, engkau tetap di situ. Engkau tidak mau mundur, engkau terus maju. Ya. Lalu yang kedua, apa yang menghalangi Daud? Lingkungan. Kita tahu Daud adalah penggembala kambing domba yang 2 dan 3 ekor. Nah, lingkungan Daud adalah kambing domba dan padang rumput. Ya, setiap hari. Ini pekerjaan rutinitas setiap hari. Jadi pagi dia bawa kambing dombanya ini ke padang rumput. Ya. Lalu sore pulang ke rumah bawa kambing domba. Nah, perhatikan Daud mengembalakan kambing 2-3 ekor. Eliab berkata 2-3 ekor. Artinya apa? Daud bertanggung jawab atas tugasnya. Kambing yang cuma 2 atau 3 ekor itu tidak pernah berkurang. Tetap 2-3 ekor, tetap 2 atau 3 ekor, itu tetap. Pergi bawa 2 atau 3 ekor. Kalau pergi 2, pulang bawa 2. Pergi 3, bawa pulang 3. Daud bertanggung jawab, walaupun tugas itu bukan tugas yang penting. Karena kalau tugas penting, pasti yang disuruh menjaga kambing domba ini bukan Daud. Karena Daud ini beda dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tinggi besar, tegap. Daud itu udah kemerah-merahan karena dia itu sering terbakar matahari. Jadi untuk masuk istana, aduh dari kulitnya aja nggak masuk saudara. Tapi Tuhan sekali lagi tidak melihat rupa kita. Tuhan melihat hati. Ya, Daud bertanggung jawab atas tugasnya. Lingkungannya tidak memungkinkan. Belajar dari mana Daud untuk menjadi kepala negara, menjadi kepala pemerintahan, menjadi seorang raja. Kalau yang dibawa kendali dia hanya kambing domba yang cuma 2 atau 3 ekor. Kalau lingkungan dia bukan pendidikan tetapi padang rumput. Ini adalah tempat yang liar. Sementara istana adalah bukan tempat yang liar. Jadi ini sangat bertolak belakang. Leadership yang seharusnya Daud punya. Bagaimana mungkin dia bisa punya kalau bawahannya itu hanya kambing domba yang cuma 2 atau 3 ekor. Tapi sejak roh Tuhan berkuasa atas Daud, Daud memiliki pengalaman yang baru. Sekarang yang ada dalam kehidupan Daud bukan cuma kambing 2 atau 3 ekor. Mulai ada yang lebih besar, ada beruang, ada singa. Dan ini adalah musuh. Daud tahu ini bukan binatang peliharaan. Ini bukan hewan peliharaan. Ini adalah musuh. Itu sebabnya dia kalahkan beruang, dia kalahkan singa. Mulai terasah, kemampuan Daud mulai terasah. Ya, yang tadinya hanya menggembalakan, sekarang mulai ada
berperangnya, walaupun dengan binatang, dengan beruang dan singa. Mulai dia ada berperang. Karena sejak Roh Tuhan menguasai Daud, Tuhan mulai intervensi. Tuhan mulai setting berbagai peristiwa untuk Daud masuk dalam identitas barunya. Haleluya. Nah, perhatikan yang dilakukan oleh Daud, walaupun lingkungannya hanya kambing domba dan padang rumput, dia punya solusi apa? Dia taat kepada tugas yang baru. Ya, dia taat. Ketika ada beruang, Roh Kudus yang ada di dalamnya, dia tahu ini musuh, ini harus dikalahkan. Dia tidak lari. Ada singa, dia tidak lari. Kalau kita mendengar penjelasan Daud kepada Saul, yang lari itu justru singanya. Kenapa singa lari? Karena dia bukan singa dari Yehuda. Di dalam Daud ada singa dari Yehuda. Jadi singa lari dari Daud. Seharusnya kita pun memiliki roh yang di dalam kita ada singa dari Yehuda. Artinya singa yang berkeliling itu yang harus lari. Singa yang berkeliling, yang mencari celah salah kita, itu yang harus lari dari hidup kita. Karena di dalam kita ada singa dari Yehuda. Yang digembalakan boleh kambing domba yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Daud ada singa dari Yehuda. Nah, Daud taat kepada tugas yang baru. Ketika Isai berkata, bawa makanan ini untuk kakak-kakakmu dan untuk kepala pasukan. Apa yang Daud lakukan? Dia bangunnya tetap pagi. Dan dia pergi ke medan pertempuran. Beda, bukan ke padang penggembalaan lagi, tapi sekarang ke medan yang baru, yaitu medan pertempuran. Tuhan yang setting berbagai peristiwa. Ketika ada tugas yang baru, Daud tidak berkata, Bapak, saya masih punya tugas untuk mengembalakan kambing domba. Nanti saja setelah saya bawa ke padang rumput, kambing dombanya, nanti saya pulang lebih cepat. Setelah itu baru saya pergi memberi makanan kepada kakak-kakak dan kepada kepala pasukan. Tapi Daud tidak melakukan itu. Dia punya hati yang taat. Ketika Isai berkata, bawa makanan ini untuk kakak-kakakmu dan untuk kepala pasukan. Yang Daud lakukan, dia melakukannya. Dia tidak komplain. Ya. Dia tidak menyanggah karena ini bukan tugas dia. Saudara, ketika ada tugas baru datang dalam hidup saudara, jangan saudara buru-buru menolak. Karena merasa engkau tidak bisa. Karena merasa itu bukan tugasmu. Tugas rutinmu sudah ada. Coba lihat di dalam roh. Apakah tugas ini berasal dari Tuhan? Ini bukan suatu kebetulan. Selama berapa tahun Daud mengembalakan kambing domba. Tidak pernah Daud diberi tugas yang lain. Itu sebabnya ketika Samuel datang bertanya kepada Isai, apakah ini semua anakmu? Isai berkata dengan yakin bahwa masih ada Daud dan Daud ada di padang penggembalaan. Daud tidak akan kemana-mana karena Daud pasti ada di padang penggembalaan. Tetapi sekarang ada tugas yang baru. Lihat di dalam rohmu. Apakah ini berasal dari Tuhan? Ingat, peristiwa ketika Isai memberikan tugas yang baru. Peristiwanya terjadi setelah Daud diurapi oleh Samuel. Roh Tuhan sudah berkuasa atas Daud. Kalau roh Tuhan berkuasa atas hidupmu, engkau tidak punya keinginan diri sendiri lagi. Keinginanmu adalah melakukan kehendak Tuhan. Keinginanmu adalah melakukan kehendak Bapa. Maka ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu yang akan mengangkat hidupmu.
Daud menerima tugas yang baru dan dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Pagi-pagi. Karena Daud perginya pagi-pagi. Dia bisa datang tepat waktu. Setelah dia memberikan makanan kepada kakak-kakaknya dan kepada kepala pasukan, dia bisa mendengar Goliat menantang barisan Israel. Goliat mencemooh. Kalau dia siang sedikit saja, dia telat 2 jam karena mumpung tidak menggembalakan kambing domba. Udah, dia bangunnya lebih siang. Dia sepertinya menganggap remeh tugas yang hanya memberikan makanan. Toh kalau siangan memberikan makanan kan bisa buat makan siang. Kalau Daud melakukan itu, dia tidak mendengar Goliat berkata-kata. Dan kalau Daud tidak mendengar Goliat berkata-kata, artinya Daud akan pulang kembali. Dan identitas lamanya akan terus menjadi identitas dia. Identitas barunya tidak pernah dimasuki. Tetapi sekali lagi, hati Daud, dia memiliki hati yang taat. Dia punya ketaatan. Kalau saudara mau, identitas barumu benar-benar terjadi dalam hidupmu, miliki ketaatan mutlak. Ketika engkau memiliki ketaatan mutlak, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau. Haleluya. Nah, identitas baru kita akan ditegakkan oleh Tuhan. Nah, kita harus tahu bagian kita apa. Yang pertama, lihat 1 Samuel pasal 16, ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi yang pertama bagian kita adalah temukan bapa rohani. Samuel menjadi bapa rohani. Kenapa Daud mesti berjumpa dengan bapa rohaninya? Nah, Daud pada saat itu tidak tahu soal bapa rohani. Karena Daud tidak tahu Tuhan yang meminta Samuel untuk datang kepada Daud. Saudara tahu, kalau saudara tidak tahu soal pembapaan, Tuhan akan mendatangkan bapa itu dalam hidupmu. Baik melalui tayangan ini, baik melalui perjumpaan yang lain, baik di dalam mimpimu, baik di dalam doamu, Tuhan bisa melakukan apa saja supaya engkau bisa berjumpa dengan bapa rohanimu. Daud berjumpa dengan Samuel. Kenapa harus ada bapa rohani? Karena bapa lahiriah Daud tidak membawa Daud kepada identitas yang baru di dalam Kristus. Isai membawa Daud kepada identitas seorang gembala. Sedangkan Tuhan mau Daud masuk menjadi seorang raja. Seorang raja, nabi, dan imam. Sehingga perlu orang yang punya anugerah yang sama. Yang punya karunia yang sama. Untuk mengurapi Daud. Sehingga Daud bisa memperoleh pengurapan itu. Yaitu pengurapan raja, nabi, dan imam. Sehingga Samuel yang diutus Tuhan ke dalam rumah Daud. Oh, haleluya. Ketaatan Daud membuat dia masuk dalam identitas yang barunya. Ya, kita sudah melihat yang tadi bagaimana Daud taat. Nah, ketika Samuel ada di rumah Daud, di rumah Isai, ayahnya Daud. Daud ada di padang penggembalaan. Belum waktunya pulang. Daud dipanggil untuk pulang. Sekali lagi kita melihat ketaatan mutlak yang ada dalam hidup Daud. Karena ketika Daud dipanggil, itu bukan kakaknya yang datang. Tetapi itu pelayan atau pegawai dari Isai yang datang kepada Daud. Minta Daud pulang. Dan Daud tidak berkata, nanti saja, saya belum waktunya pulang.
Karena ingat, Samuel berkata, seorang pun tidak boleh makan sebelum Daud tiba di rumah Isai. Artinya begini, Daud mau datang kapan saja, tidak masalah. Karena yang menentukan kapan berakhirnya acara itu adalah Daud. Bukannya kalau Daud tidak datang dalam waktu 1 jam, Samuel akan pergi. Tidak begitu. Tapi sekali lagi, Daud punya ketaatan mutlak. Ketika diminta untuk pulang, dia pulang saat itu juga. Dia tidak berkata, saya nanti saja, sore hari seperti biasa saya akan pulang. Daud bukan orang yang keras hati. Dan Daud tidak mengeraskan hati. Saudara mungkin bisa berkata, ya Daud dipanggil pulang, ya pasti dia mau. Saudara tidak tahu ceritanya. Ketika Samuel mau datang ke rumah Isai, Isai kan membuat pesta. Kalau membuat pesta berarti dari pagi itu di rumah sudah ada kesibukan. Daud ada di situ. Daud melihat ini ada kesibukan, pasti akan diadakan pesta. Tapi Daud tetap disuruh ke padang penggembalaan. Daud melihat kakak-kakaknya semuanya cuti. Semua ada di rumah. Ada sesuatu yang besar yang akan dilakukan di rumahnya. Tetapi dia tetap disuruh pergi ke padang penggembalaan. Dan dia tetap taat. Dia ke padang penggembalaan. Ketaatan mutlak Daud membuat intervensi Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya. Dia bisa saja, tadi saya ada di rumah, tidak diajak ikut pesta. Saya ada di padang penggembalaan, kerja belum kelar, sekarang dipanggil-panggil. Daud bisa saja, ya, dia kesel. Dia kecewa, dia marah, bisa saja. Tetapi Daud tidak mau memendam rasa kecewa, rasa kesal, rasa marah itu. Dia buang itu, dia ganti dengan ketaatan. Ketika diberitahu, Daud engkau disuruh pulang. Dia pulang. Ketika dia pulang, ketaatan mutlak selalu membawa kita kepada identitas yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Ketika Daud pulang, tidak banyak bicara. Samuel langsung mengambil tabung tanduk itu, yang berisi minyak untuk mengurapi Daud. Jadi ketika Daud masuk ke rumah, Tuhan berkata, inilah dia yang harus engkau urapi. Samuel langsung mengurapi Daud. Dan mengurapinya di mana? Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Yang tadinya lebih dibanggakan oleh Isai. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Daud yang bukan siapa-siapa. Sekarang menjadi pribadi yang sangat diperhitungkan. Karena ketika Daud sampai ke rumah itu, semua orang baru bernafas lega. Karena selama Daud tidak hadir di rumah itu, tidak boleh makan, tidak boleh bergerak, tidak boleh melakukan apa-apa. Seperti kehidupan di paus. Saudara tahu, ketaatan mutlak kita membuat kehidupan orang-orang tidak stuck. Membuat kehidupan orang-orang mulai bergerak maju. Ketaatan mutlak kita membuat kita mendapatkan identitas yang baru. Daud masuk. Tidak ada makan-makan dulu. Tuhan tidak pernah menunda waktu untuk mengurapi kita sesuai dengan identitas yang telah ditetapkannya. Apalagi waktu sekarang ini. Tuhan tidak pernah menunda waktu. Inilah waktu di mana identitas barumu di dalam Kristus itu dinyatakan kepada dunia ini. Samuel mulai mengambil minyak yang ada di tabung tanduk itu.
Dan mulai ketika Daud sampai, Daud tidak bertanya-tanya, Bapak mau apa? Tapi Samuel mengurapi Daud. Daud menerima. Daud menerima. Dia diurapi. Dan pada hari itu, ketaatan mutlak yang dimiliki oleh Daud tidak pernah sia-sia. Dengar saudara, kalau engkau memiliki ketaatan mutlak, tidak pernah sia-sia. Ketaatan mutlak, inilah yang ada pada hidup Yesus. Pada diri Yesus. Dia punya ketaatan mutlak, sehingga dia mau memikul salib. Dia mau disalib di Golgota. Tapi dia juga mati dan dibangkitkan. Yesus memiliki ketaatan mutlak. Sehingga ketaatan mutlaknya membuat semua manusia tidak stuck di dalam dosa. Manusia mulai hidup di dalam anugerah. Tidak ada lagi di dalam dosa. Ketaatan mutlakmu akan membuat orang-orang lain mulai hidup. Bukan engkau saja yang dinaikkan oleh Tuhan, tetapi dampaknya kepada orang-orang lain. Ketaatan mutlak Daud berdampak bukan hanya kepada dirinya saja, tetapi berdampak kepada kota dan bangsa. Berdampak kepada Yerusalem dan Israel. Miliki ketaatan mutlak, sehingga Tuhan bisa membawa saudara kepada Bapa rohani yang tepat untuk saudara bertemu. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan? Tinggalkan cara lama, ganti dengan cara baru, sesuai dengan identitas yang baru. 1 Samuel 17. Kita lihat ayat yang ke-50. Haleluya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Perhatikan ayat 50. Daud mengalahkan Goliat karena Daud sudah datang ke medan pertempuran. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Umban dan batu adalah alat senjata Daud, alat perang Daud ketika dia mengalahkan beruang dan singa. Ini adalah cara lama. Karena Daud belum punya cara yang baru. Tetapi perhatikan saudara apa yang terjadi di dalam ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara, ketika Daud memakai cara yang lama, orang Filistin itu kena batu di dahinya. Jadi Daud membunuhnya. Tetapi ini baru kemenangan Daud. Belum kemenangan tim. Baru kemenangan Daud. Ketika Daud memakai pedang. Bukan memakai umban dan batu lagi. Ketika Daud memakai pedang. Dihunusnya pedang. Ini pedang siapa? Pinjam sama Goliat. Karena Goliat nggak pakai pedangnya, jadi dipinjam sama Daud saat itu, dipakai. Nah, saudara harus tahu, umban dan batu dengan pedang Goliat beratnya beda. Pedang Goliat kan tingginya mungkin 3 kali lipat dari Daud, karena ini keturunan raksasa. Artinya pedangnya juga pasti besar. Nggak mungkin pedangnya sesuai standar. Kalau pedang sesuai standar, itu seperti pisau. Bagi Goliat, pedangnya pasti lebih besar. Dan karena lebih besar berarti lebih berat. Nah, ketika Daud sampai ke situ,
Padahal Goliat sudah mati. Tapi harus ada momentum untuk kemenangan tim. Bukan kemenangan Daud sendiri. Dia ambil senjata Goliat. Dia ambil pedang Goliat. Cara yang lama dia buang. Umban dan batu sudah dia tidak pakai. Sekarang dia pakai pedang. Lalu dipancungnya lah kepala Goliat. Saudara tahu, pertama kalinya Daud memancung kepala orang. Tetapi apa yang membuat Daud bisa melakukan itu? Karena roh Tuhan ada di dalam hidup Daud. Karena kekuatan Daud bukan kekuatan sendiri, tetapi roh Tuhan yang ada di dalamnya. Firman Tuhan berkata, bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, tetapi karena roh Tuhan. Maka kita bisa melakukan segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang lebih besar. Daud memakai pedang Goliat yang pertama kali dia pegang. Baru pertama kali pegang pedang, pedangnya besar dan berat. Tapi Daud tidak mengeluh, tetap dia pakai itu. Kenapa? Karena itu satu-satunya senjata yang ada, yang dia harus pakai. Dia tidak boleh pakai lagi senjata lamanya. Dia tidak boleh pakai lagi cara lamanya. Dia harus pakai cara yang baru. Tinggalkan cara lamamu. Kalau engkau sudah tahu identitas barumu, pakai cara yang baru sesuai dengan identitasmu. Daud mulai pakai pedang. Dan setelah peristiwa dia membunuh Goliat. Tidak pernah lagi Daud masuk ke padang penggembalaan. Dia tidak pernah lagi masuk kepada identitas lamanya. Dia masuk dalam identitas barunya dan terus bergerak maju. Dia tidak pernah lagi memakai umban dan batu. Dia mulai memakai pedang. Dia menjadi kepala pasukan. Dia pakai pedang. Apa yang dilakukan Daud? Bukan menjadi kemenangan dirinya sendiri, tetapi menjadi kemenangan tim. Kemenangan Eliab juga. Kakaknya yang memarahi Daud. Kemenangan bapaknya juga, Isai, yang selalu menyuruh Daud menjadi gembala. Tetapi ketika raja yang memutuskan untuk Daud menjadi kepala pasukan, Isai tidak berdaya. Karena ada kuasa yang lebih besar dari dia, yaitu seorang raja. Raja sudah memutuskan Daud menjadi kepala pasukan, pergi berperang. Mulai memasuki identitas barunya. Karena dahulu seorang raja harus bisa berperang. Daud mulai memasuki identitas barunya. Isai tidak pernah kutak-katik Daud lagi untuk minta Daud bawa kambing domba yang 2 atau 3 ekor itu ke padang penggembalaan. Daud punya identitas yang baru. Tapi di luar itu, di sisi yang lain, di dalam Daud ada kuasa yang jauh lebih besar dari seorang raja. Kalau Raja Saul sudah menetapkan Daud menjadi kepala pasukan dan Isai tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah sekarang Daud punya kuasa yang lebih besar lagi. Bahwa Daud akan menjadi seorang raja. Dan Raja Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun dia mau membunuh Daud, tetap Raja Saul tidak bisa membunuh Daud. Karena Tuhan kalau sudah menetapkan kita, Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Haleluya. Nah lihat saudara, bagian Tuhan. Tuhan yang menetapkan identitas baru kita. 2 Samuel pasal yang kelima. Lihat 2 Samuel pasal yang kelima.
Mulai ayat 1, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Pada akhirnya Tuhan yang menetapkan Daud menjadi raja. Ya, Daud pergi ke Hebron dan di situ suku Yehuda sudah menantikan dia untuk melantik dia menjadi raja. Hebron artinya ikatan janji. Saudara, kalau saudara mau masuk dalam identitas barumu, engkau mau ditegakkan di dalam identitas barumu, masuk dalam ikatan janji. Karena Tuhan kita adalah Tuhan ikatan janji. Tuhan mengikat janji dengan kita. Ya, Tuhan mengikat janji dengan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, darahnya menyucikan kita sehingga kita kembali lagi kepada Bapa dan kita memiliki hubungan ikatan janji. Ya. Jadi kalau kita punya hubungan ikatan janji, maka identitas baru kita akan semakin nyata dalam hidup kita. Tuhan menetapkan di dalam hidup Daud identitas barunya. Dia menjadi seorang raja. Sepertinya kehidupannya tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi. Amen. Untuk menjadi raja susah dah. Nah, kalau saudara untuk mencapai identitasmu dan engkau merasa aduh kok susah amat, engkau gampang kecewa, engkau gampang down, gampang mundur, engkau tidak bisa mencapainya. Kalau Daud begitu dimarahin Eliab saja, dia langsung ngambek, dia langsung pulang, dia tidak bisa akan bertemu dengan Goliat. Karena tidak tahu kapan lagi Isai menyuruh Daud untuk membawa makanan. Ya. Jadi karena Daud terus maju dengan ketaatan mutlaknya. Karena ke Hebron pun Daud bertanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata pergi ke Hebron. Saudara tahu, kalau Tuhan minta kita ke satu tempat, Tuhan yang menyediakan tempat itu. Daud pergi ke Hebron, Tuhan yang menyediakan di sana. Ketika Daud di Hebron, bukan Daud yang minta. Suku Yehuda sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk Daud diangkat dan dilantik menjadi raja. Haleluya. Dan saudara tahu, Daud tetap di Hebron. Tetapi tua-tua Israel datang menghampiri Daud. Di Hebron, tempat yang Tuhan perkatakan kepada Daud. Dan Daud pergi ke sana. Daud taat. Daud memiliki ketaatan mutlak. Daud pergi ke Hebron. Bukan Daud yang ke Yerusalem. Tua-tua Israel yang dari berbagai suku di Israel datang kepada Daud di Hebron. Di tempat di mana Tuhan meminta Daud pergi ke sana. Di Hebronlah Daud dilantik menjadi raja atas Israel. Nah, saudara perhatikan apa yang terjadi dalam hidup Daud. Ya, proses dalam hidup Daud yang sepertinya kurang begitu enak. Karena ketika mau menjadi raja, Daud itu malah menjadi buronan raja. Ini bertolak belakang. Tetapi karena Daud memiliki ketaatan mutlak, dia tidak pernah mengeluh. Ya, dia tetap mengikuti jalan Tuhan. Proses itu tidak ada artinya, saudara. Bayangkan, dia berumur 30 tahun ketika menjadi raja. Prosesnya berarti berapa lama? Kalau seandainya Daud ketika menjadi gembala itu berumur 16 tahun atau 17 tahun. Ya, atau 15 tahun, anggap begitu. Berarti proses Daud menjadi raja itu hanya belasan tahun. Tapi
ketika Daud menjadi raja, dia memerintah selama 40 tahun. Kemuliaan yang Tuhan berikan lebih indah daripada proses yang kita jalani. Kematian daging yang harus Daud lalui, dia lalui. Dan tidak ada apa-apanya, apa yang dilakukannya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tuhan berikan itu dalam hidup Daud. Lalu lihat ayat yang ke-11. Dari 2 Samuel 5 ayat yang 11. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas. Tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Ini bagian Tuhan. Pertama, dia menetapkan identitas baru kita. Yang kedua, Tuhan yang kirim bahan-bahan yang diperlukan untuk kita membangun. Tuhan memakai Hiram untuk membawa semua yang diperlukan oleh Daud membangun istananya. Ya, Tuhan akan berikan kepada kita, akan mengirimkan siapa saja Tuhan bisa utus, Tuhan bisa gerakan untuk membawa itu semua kepada kita. Dan saya percaya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengirim bahan-bahan yang kita perlukan. Kalau kita perlu orang, Tuhan akan mengirimkan orang. Kalau kita memerlukan dana, Tuhan yang akan mengirimkan dana. Kalau kita perlu skill, Tuhan yang akan mengirimkan skill. Tuhan yang akan bekerja. Tuhan mengirim semua kepada Daud. Untuk apa? Daud bisa membangun istananya. Dan saudara tahu, ketika bangunan istana itu dibangun, Daud tahu bahwa ini adalah campur tangan Tuhan. Ayat yang ke-12, lihat. Lalu taulah Daud. Saya percaya saudara juga pada akhirnya akan tahu siapa yang bergerak di balik ini semua. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Tuhan yang menegakkan identitas Daud. Atau Tuhan yang mengestabliskan identitas Daud. Tuhan yang akan mengestabliskan identitas kita pada zaman ini, pada masa-masa ini. Saya percaya inilah masa di mana Tuhan menetapkan identitas kita dan Tuhan menegakkan identitas kita. Tuhan mengestabliskan kita. Daud tahu karena apa? Istananya dibangun. Daud diestabliskan menjadi raja, bukan hanya dilantik dan ditetapkan, tapi ditegakkan oleh Tuhan. Saya percaya identitas baru kita akan ditegakkan oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan intervensi dalam setiap apapun yang kita perlukan. Tuhan yang membangun untuk kita. Tuhan yang memberi untuk kita. Dan kita hanya bisa melihat dan kita mengetahui di dalam roh kita bahwa Tuhan yang telah menegakkan identitas baru kita di dalam Kristus. Haleluya. Angkat tanganmu, mulai berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kau kerjakan dalam hidup kami, untuk identitas baru yang kau tegakkan dalam hidup kami. Kami percaya ini waktunya identitas baru kami ditegakkan oleh Engkau. Ini masa, ini kairos Tuhan, di mana kami bisa merasakan identitas baru kami itu diangkat sendiri oleh Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan berikan kami ketaatan mutlak seperti Daud, sehingga kami bisa hidup di dalam identitas barumu dan kami ditegakkan di situ. Kami bukan hanya ditetapkan saja, tapi kami juga ditegakkan di situ. Orang-orang bisa melihat bahwa kami sudah diestabliskan oleh Tuhan sendiri. Tuhan bekerja. Biar nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk semua yang kau berikan kepada kami. Biar kami memiliki ketaatan. Biarpun sulit melakukannya. Biarpun susah. Biarpun membuat hati tidak enak, tapi kalau tugas dari Tuhan, kami akan taat melakukannya. Kami tidak akan mendiamkannya. Kami tetap akan bertanggung jawab untuk setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami.
sampai kami menemukan identitas baru kami, sampai Tuhan menetapkan identitas kami, dan sampai Tuhan menegakkan identitas baru kami di dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua resources yang kau berikan kepada kami. Kami percaya, kami pegang firman-Mu kuat-kuat, dan kami percaya ini yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.